jiwaku disegarkan. Kini kau adalah milikku. Tiada hari seindah kau di sampingku. Begitu agung karyamu, telah nyata dalam hidupku. Kini bersamamu selamanya. Tiada lagi resah juga kebimbangan di hatiku. Tiada rasa benci dan rasa cemburu. Tuhan genggamlah tanganku, bawalah diriku bersama denganmu, agar jangan ku tersesat, agar jangan ku tersesat. Kini kau adalah milikku. Tiada hari seindah kau di sampingku. Begitu agung karyamu, telah nyata dalam hidupku. Kini bersamamu selamanya. Tiada lagi resah juga kebimbangan di hatiku. Tiada rasa benci dan rasa cemburu. Tuhan genggamlah tanganku, bawalah diriku bersama denganmu, agar jangan ku tersesat, agar jangan ku tersesat. Tiada lagi resah juga kebimbangan di hatiku. Tiada rasa benci dan rasa cemburu. Tuhan genggamlah tanganku, bawalah diriku bersama denganmu, agar jangan ku tersesat, agar jangan ku tersesat. Selamat pagi, Salam. Majelis Jemaat Kemit Paulus mengucapkan selamat mengikuti kebaktian minggu ketiga setelah Paskah. Dan kita akan memasuki bulan budaya dan bahasa selama bulan Mei ini. Dan untuk itu, kita akan menggunakan liturgi serta perenungan yang dibuat oleh Majelis Sinode. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang menemui hari ulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan, ataupun hari bahagia lainnya di dalam minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat setiap hari kerja mulai dari hari Rabu sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12.30 waktu Indonesia bagian tengah.
Marilah kita mengheningkan diri sejenak di hadapan Tuhan, memberi segala berkat seraya memohon belas kasih-Nya, bahwa dalam kondisi yang mencekam karena COVID-19, kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Penyertaannya menuntun kita sehingga kita layak menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan bahasa dan budaya, meskipun tetap dalam persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Mari kita mulai kebaktian kita. Mari berhening diri menyapa Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau dan merindukan Engkau. Amin. Segenap jiwa kami mendambangkan Engkau ya Tuhan, bagai tanah yang kering dan gersang yang merindukan hujan. Demikianlah kami merindukan Engkau Tuhan. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam bait. Kami boleh memandang Engkau dalam bait-Mu dan boleh menyaksikan kuasa serta kemuliaan-Mu. Sebab cinta-Mu lebih bernilai daripada kehidupan, maka kami pun bernyanyi memuji Engkau. Yang terkasih, dimohon untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki bulan bahasa dan budaya Gemit di minggu keempat Pasca tahun 2020. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Mari kita tetap menjaga, berwaspada, berdoa dan mendukung satu dengan yang lain agar COVID-19 bisa cepat berlalu dari kita. Jangan putus asa,
tetap semangat dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita. Dalam keberagaman bahasa dan budaya, kita berpadu menjadi kesatuan dalam Kristus, karena Ia selalu berjalan bersama kita. Dengarkanlah nats yang membimbing kita saat ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, dalam pengasihan dan rahmat-Mu kami datang. Kami orang berdosa, tapi kami percaya Allah mengenal kami. Layakkanlah kami dalam hadirat-Mu ya Allah, supaya hidup kami tetap dipelihara dalam pengharapan yang baru akan Kristus yang bangkit. Kasihanilah kami orang yang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Saudara yang terkasih, Bapak Ibu di rumah dan jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari kita membaca Mazmur 33 ayat 1 sampai 9 secara berbalasan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak Ibu saudara jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 menjadi bacaan kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita angkat hati di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu dalam keterbatasan kami. Karena kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami dalam keterbatasan kami, memahami kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah kuasa dan penyertaan-Mu melingkupi kami semua, baik yang ada di dalam tempat ibadah ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Bersemayamlah di hati mereka ya Allah, dan kasihanilah kami. Dengarkanlah seru dan doa kami. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jemaat di rumah, mari kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah,
Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabdanya. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara setiap hari. Haleluya. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar yang di rumah? Mari kita memberikan salam bagi semua orang terkasih yang ada di sekitar kita. Hari ini kita masuk dalam bulan budaya bahasa, dan tema yang ada yang diberikan Majelis Sinode mengajak kepada kita untuk menjaga budaya dalam seluruh ciptaan. Saya memberi satu subtema dalam bacaan kita hari ini. Manusia bertanggung jawab menjaga dan menyelamatkan bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ingat bahwa sebagai tanggung jawab yang diberikan Allah, mari kita melakukannya secara baik, karena Allah melakukannya dengan baik. Saat ini kita sedang mengalami pergeseran budaya. Mau tidak mau kita harus menerima hal itu. Kita tidak lagi bisa bersalaman, cipika-cipiki, cium hidung, bersentuhan, berdekatan, harus jaga jarak. Sementara waktu tidak bisa bertemu dalam pertemuan keluarga. Dan kita harus menghindari perjumpaan dan pertemuan dalam jumlah yang besar. Dan dalam keberadaan itu juga gereja ada di rumah sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Kita beribadah di rumah, kita bergereja di rumah. Kita menghargai betapa nilai-nilai yang terjadi itu membuat kita menghargai keberagaman hidup ini. Kita berbeda dalam bahasa, agama, suku budaya, latar belakang pendidikan. Tapi pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita untuk melihat kembali kehidupan sebagai sebuah persekutuan dalam anugerah yang Allah berikan, agar kita lebih menghargai hidup dan bertanggung jawab dalam hidup itu. Allah memberikan tanggung jawab itu kepada manusia. Penciptaan dilakukan. Langit dan bumi adalah gambaran keutuhan ciptaan Allah. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, segala jenis binatang di darat, di laut, semua diciptakan Allah. Dan semuanya adalah gambaran universal ciptaan Allah, kreasi Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei, diberikan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, memelihara bumi dan semua yang ada di dalamnya, termasuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi dan melanjutkan kehidupan. Saat ini juga kita diizinkan, kita diingatkan untuk menjaga dan menyelamatkan kehidupan lewat pandemi COVID-19. Dengan menjaga dan menyelamatkan kehidupan, tidak hanya egois dengan apa yang kita punya, kesehatan kita, tapi juga
mampu untuk melihat orang lain secara baik dalam berbagai keadaannya. Ada dua hal yang mau disampaikan dalam bacaan yang cukup panjang ini bagi kita. Yang pertama, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola bumi. Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat 27, penjelasannya sangat panjang. Dan Allah membuatnya secara baik, teratur, bertahap, dan Allah melakukannya dengan baik. Allah memberikan mandat tertinggi kepada manusia untuk memelihara ciptaan, memenuhi bumi, melestarikannya dengan baik, secara bertanggung jawab sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah, citra Allah. Tanggung jawab itu menjadi salib yang dipikul oleh manusia untuk terus berkarya bagi Tuhan dalam hidup. Kenapa manusia diberikan tanggung jawab mengelola bumi, alam semesta? Bapak Ibu, manusia bukan hanya dikasih tanggung jawab, tapi apa? Punya kewajiban untuk melestarikannya. Oleh karena itu dalam bacaan ini berulang-ulang di tiap ayat dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, sebagai sebuah bentuk penegasan yang mengingatkan kepada manusia untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Berfirmanlah Allah, pesan yang penting sebagai bentuk perintah Allah untuk semua bertanggung jawab atas ciptaannya. Ya, saya ingat Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, dia katakan begini, ada risiko, ada konsekuensi dari tanggung jawab. Karena Anda tidak dapat lari dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Saudara, apa tanggung jawab kita hari ini? Semua tidak bisa menghindari dan tidak bisa lari. Semua manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah. Pesan yang kuat bagi kita supaya pandemi COVID-19 ini ya mengingatkan juga kepada kita sebenarnya saudara. Semua ini terjadi adalah bagian dari kegagalan manusia, kegagalan kita menjaga budaya, menjaga alam, sehingga alam memperbaharui dirinya sendiri. Budaya mengajarkan kepada kita yang baik, membentuk kehidupan yang benar di hadapan Allah dan sesama kita. Budaya yang baik juga harus diterapkan saat ini di rumah kita masing-masing. Disiplin, budaya antri dalam komunitas publik, dan lain-lain lah. COVID-19 ini kalau mau dilihat adalah recalling, panggilan Allah buat manusia untuk memelihara ciptaan, untuk merawat dan melanjutkan kehidupan. Panggilan Allah untuk memelihara dunia, panggilan Allah yang diberikan dalam tanggung jawab sejak penciptaan kepada manusia, mengolah alam dan sebagainya. Adam, manusia pertama itu diciptakan bukan hanya untuk menikmati saja apa yang sudah Allah berikan, tapi Adam diciptakan dengan satu tugas dan tanggung jawab. Engkau harus mengolah dan memelihara Taman Eden yang Allah kehendaki. Manusia harus bertanggung jawab. Allah menginginkan manusia hidup dan menjaga seluruh ciptaannya dengan baik. Allah memberikan tanggung jawab yang besar bagi manusia untuk menjaga keutuhan ciptaan. Dan kalau kita merenungkan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih,
Salib kita hari ini adalah Corona, COVID-19. Dan masing-masing profesi dengan tanggung jawabnya sekarang diingatkan Tuhan untuk mulai bekerja dan berkarya. Para medis, tenaga dokter, perawat, profesional dengan tanggung jawabnya sekarang bekerja di garda depan menyelamatkan orang yang sakit. Masing-masing memainkan perannya dengan baik hari ini secara bertanggung jawab. Sangat mengenaskan juga melihat mereka yang membela kemanusiaan. Mereka juga harus pergi dalam kemanusiaan mereka yang terbatas menghadap Allah dan mempertanggungjawabkannya. Banyak para medis, perawat, dokter yang harus kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Ini tanggung jawab yang diberikan dan mereka melakukan tanggung jawab itu dengan baik dalam profesinya. Masing-masing orang, tidak semua bisa menempatkan diri dalam profesi itu. Saya dan saudara berbeda dalam profesi yang diberikan Allah. Tapi kita diberikan satu hal yang sama, melakukannya secara bertanggung jawab kepada orang lain. Yang Allah harapkan adalah supaya kita melakukan sesuatu yang benar. Tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari saya. Banyak jemaat yang mengharapkan kami pendeta untuk datang mengunjungi mereka, berdoa bagi mereka, melawat mereka. Kami juga punya harapan yang sama agar jemaat terjaga dan sehat. Tanggung jawab itu kami lakukan. Ada resikonya, tapi kita tidak bisa lari dari tanggung jawab itu. Hari ini dan besok semuanya ada di tangan kita. Segala sesuatu harus dilakukan agar kita juga menerima hak kita. Contohnya, saya harus kerja yang baik supaya saya dapat hak saya. Kenapa? Tanggung jawab itu penting karena menyangkut orang lain dan diri kita. Kehidupan manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Semakin banyak peran yang dimainkan seseorang, semakin berderet-deret juga daftar tanggung jawabnya yang harus dipenuhi. Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayo Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian, apa tanggung jawab kita hari ini? Apa profesi kita hari ini? Jangan kita katakan, saya hanya ibu rumah tangga, saya tidak punya profesi, saya tidak punya kerja. Jadi ibu rumah tangga yang profesional, jaga dan rawat kehidupan dari rumah kita. Karena keluar dari rumah itu kehidupan akan terjaga. Dengan semua cakupan yang penting, makanan yang sehat bagi anak-anak, dan juga kebersihan dalam seisi rumah. Allah melihat semuanya itu baik. Kita harus konsisten. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena peran kita banyak. Gereja juga punya peran di situ. Tapi gereja bukan gereja dalam arti secara individual, karena gereja tidak sendiri. Gereja adalah kita masing-masing dengan tiap profesi kita yang membawa tubuh gereja di dalamnya. Jadi dokter yang baik, perawat yang baik, presbiter yang baik, pendeta, penetua, diaken, dan seterusnya. Tukang ojek yang baik, penjual sayur yang di pasar yang baik, pemulung yang baik, ya. Dengan tiap-tiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tidak ada orang yang mau jadi miskin, tidak ada orang yang mau kelaparan. Tapi banyak orang yang tidak mau jadi diri sendiri. Saya mengambil satu motivasi, kata-kata yang luar biasa dari Abraham Lincoln. Dia katakan, apapun diri Anda, jadilah seorang yang hebat. Siapapun Anda, jadilah seorang yang hebat.
apapun diri saya hari ini, saya akan menjadi orang yang hebat kalau saya bertanggung jawab kepada Tuhan dengan apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah melihat semuanya amat baik dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada manusia untuk menjaga dan menyelamatkan bumi. Allah menyerahkan tanggung jawab itu kepada manusia untuk jaga, selamatkan bumi. Setelah selesai mencipta, Allah melihat semuanya baik. Allah terus memelihara ciptaan itu dengan memberikan tugas kepada manusia. Tugasnya apa? Pelihara, rawat, jaga seluruh keutuhan ciptaan. Manusia, Bapak Ibu dan saya ini adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Jadi tidak ada manusia yang jelek. Semuanya gambar dan rupa Allah. Kita tidak bisa bilang, ya lu hitam, lu jelek, beta putih, beta bagus, beta glowing gitu. Enggak bisa seperti itu. Semuanya baik. Tapi diingatkan manusia itu bukan pencipta. Manusia itu diciptakan Tuhan. Dia bukan pencipta, dia bukan kreator. Tapi dia diberikan kesempatan berkreasi. Manusia, saya ini dan Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk berkreasi, berkarya dalam hidup, jaga kehidupan di bumi. Dan Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuat Allah pada waktu berhenti dari segala penciptaan. Apa? Allah memberkati manusia. Dan itu hanya Allah yang bisa melakukan sebagai pencipta. Allah memberkati manusia. Kita tidak bisa memberkati, tapi kita bisa jadi berkat. Apa Bapak Ibu Saudara ingat? Kita tidak bisa memberkati, tapi kita bisa jadi berkat karena yang memberkati itu Tuhan. Seisi ciptaan terus berkarya bagi Tuhan untuk menyelamatkan bumi. Manusia bisa buat banyak hal dalam karya dan kreasinya. Ya, Habibie dia buat pesawat terbang. Ya dulu presiden, kita ingat ya. Buat pesawat terbang, dan juga ada orang yang sampai ke bulan, astronot, ya, Neil Armstrong dan seterusnya. Mereka berkarya besar. Tapi karya besar itu karena mereka dipakai oleh Allah. Jadi tangan Allah, jadi alat bagi kemuliaan Allah, jadi alat di tangan Tuhan dalam tiap profesi yang diberikan secara bertanggung jawab. Yang ahli mekanik, dia jago dalam hal mekanik. Ahli IT, dia bisa buat sesuatu. Hari ini kalau saya disuruh untuk siaran langsung, saya tidak bisa. Tapi ada IT, teman-teman pemuda, kaum bapak, semua kategorial, mereka berkontribusi memberikan karya terbaiknya bagi gereja Tuhan. Sehingga semua orang bisa dengar firman. Itu tanggung jawab. Kita bersyukur bahwa teman-teman muda mulai menyadari tentang tanggung jawab mereka kepada Tuhan dengan talenta yang diberikan, dengan profesi yang dilakukan. Banyak karya yang kita lakukan. Orang bisa bedah, orang bisa operasi, orang bisa melakukan banyak hal untuk menyembuhkan secara medis. Tapi tidak ada orang yang bisa menciptakan organ tubuh manusia. Walaupun ada transplantasi, ada yang dibuat secara tiruan. Tapi penciptaan itu organ tubuh hanya Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya. Jadi kalau hari ini kita masih sehat, Tuhan masih kita kasih tanggung jawab, lakukan itu dengan baik. Manusia menjaga dan menyelamatkan dunia ciptaan Allah. Manusia menumbuhkan solidaritas kemanusiaan untuk melihat orang lain sebagai manusia dan melihat diri kita juga sebagai manusia
yang berharga di mata Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah, merawat bumi, alam semesta, menjaga kehidupan bersama dengan baik dalam tanggung jawab kita. Hari ini juga saya mengucapkan kepada teman-teman yang beragama Muslim, selamat menjalani bulan Ramadan, dan biarlah kita bertanggung jawab dalam iman kita untuk saling berdoa dan menguatkan. Saya juga mengajak kita semua berdoa bersama-sama sehingga badai ini cepat berlalu dan kita tetap melihat pelangi yang diberikan Allah sebagai janji dan penyertaan Tuhan. Sahabat saya selalu katakan begini, ya, pelangi itu indah, dan saya melihat saat ini banyak orang bicara tentang, ya, kita sudah di daerah garis yang merah kembali di NTT, dulu hijau, sekarang sudah mulai tambah lagi, 1 sudah sembuh, 9 yang lagi sekarang sudah mulai garis merah. Entah berapalah, kita mengikuti hal itu sepanjang hari karena durasinya akan terus naik turun. Dan untuk data, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya secara baik. Yang paling penting dalam hal ini, entah merah, entah hijau, Tuhan akan membuatnya menjadi putih seperti pelangi. Ada kehidupan yang baru, ada janji dan setia Allah di situ. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Hidup dalam pengharapan. Mari kita hidup menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena janji Tuhan kepada kita adalah ya dan amin. Bahwa Allah tidak akan menghukum dunia lagi, menghukum bumi lagi. Kalau manusia mau datang kepada Allah dalam sebuah pengharapan dan pembaharuan hidup kepada pertobatan yang diberikan Allah. Mari kita datang di hadirat Tuhan, menjadi manusia yang memanusiakan dirinya untuk Allah dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami semua hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kami adalah gambar dan rupa Allah, citra Allah, sehingga kami menghargai hidup kami, bertanggung jawab dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kami. Kasihani kami Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami juga menjaga dan menyelamatkan kehidupan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiada berkesudahan kasih-Mu bagi hidup kami. Karena itu kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu yang baru setiap hari. Kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap pemberian kami, baik persepuluhan, baik natsar, ataupun berkat-berkat lain yang kami terima dari tangan Tuhan. Demi Kristus persembahan yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya mari kita bersyafaat, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mengucap syukur hari ini melihat karya Allah yang besar dalam hidup kami. Kami diingatkan sebagai gambar dan rupa Allah dalam sebuah tanggung jawab yang besar bagi dunia kepada Allah Pencipta. Apapun profesi kami hari ini, Tuhan menuntut kami dan mengingatkan kami untuk berkreasi dan berkarya secara bertanggung jawab kepada Allah pemilik hidup itu. Berkati kami semua ya Allah, karena Engkaulah yang mampu memberkati kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa bagi pergumulan gereja, Persekutuan Gereja Indonesia, Gereja Masih Injili di Timur, Majelis Sinode, Majelis Klasis, Majelis Jemaat di semua jemaat Gemit, dan secara khusus Jemaat Paulus dengan tiap pergumulan yang ada. Apa yang bisa kami lakukan dalam tanggung jawab kami menuntun jemaat di era pandemi COVID-19 ini? Kami terbatas
tapi Tuhan tidak terbatas. Tangan kami terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Tuhan memakai banyak tangan yang tergerak hatinya untuk berkarya bagi gereja Tuhan di Jemaat Paulus. Dengan tiap profesi mereka masing-masing, dengan tiap tanggung jawab masing-masing, semua mulai bergerak dan bekerja. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tidak pukul dada, tapi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua yang kami buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah memberkati semua niat baik itu. Jemaat dari masih dalam kandungan sampai usia lanjut, Allah memberkati supaya mereka dijaga, dipelihara dalam sehat, walaupun dalam keadaan sakit Allah melawat. Di rayon 1 sampai rayon 10, di rumah mereka masing-masing, mereka berjumpa dengan Tuhan hari ini. Gambar dan rupa Allah dalam diri keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, untuk lebih menghargai rahmat dan berkat yang diberikan Allah dalam hidup mereka. Walaupun ada banyak orang yang mengeluh dan berteriak hari ini, kami lapar, kami kehilangan pekerjaan. Sampai berapa lama kondisi ini berlalu? Kami tidak tahu batasnya sampai di mana, ujungnya ada di mana Tuhan. Yang kami tahu, Tuhan ada di depan. Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan memberikan pengharapan supaya kami terus berjalan dengan Tuhan sampai ke batas yang Tuhan tuntun. Badai dan kabut ini akan berlalu. Tuhan memberikan pelangi kepada dunia melihat indahnya karya Allah. Dan peristiwa ini menjadi sebuah panggilan Allah bagi kami, memanggil kembali kami sebagai manusia menjadi gambar dan rupa Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebaikan. Kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini mengalami pergumulan karena virus corona COVID-19. Ada yang sudah sembuh, ada yang masih dalam masa isolasi. Ada banyak daerah juga yang sekarang berada di garis merah, di garis hijau. Tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan kembali menjadi putih seperti salju, karena Tuhanlah yang memberkati. Dalam pemulihan ini kami percaya Allah bersama dengan semua keluarga. Keluarga yang bergumul dengan sakit COVID-19 ini. Keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Apapun profesi mereka. Mereka adalah keluarga Allah. Apapun agama mereka, mereka adalah gambar dan rupa Allah. Semua umat sedang berdoa hari ini, bukan hanya di gereja, tapi di masjid, di pura, di tempat-tempat yang lain, rumah ibadat. Orang semua beribadah, berdoa dengan satu permohonan yang sama. Tuhan, berikanlah keamanan bagi kami. Biarlah badai ini berlalu. Anak-anak sekolah berdoa, kami ingin belajar bersama. Para guru berdoa, kami mau bersama dalam persekutuan. Jemaat berdoa, kami mau beribadah di rumah Tuhan dan kami punya kerinduan untuk beribadah bersama. Para pendeta, pelayan, penetua diaken berdoa, kami ingin bersekutu bersama dan melayani bersama di dalam rumah ibadat dan bergereja. Kerinduan itu yang Tuhan berikan untuk kami dipulihkan, supaya kami menyadari kami ini gambar dan rupa Allah, dan kami sedang bertanggung jawab hari ini kepada Allah dengan apa yang kami buat dalam diri kami, supaya kami menjadi orang yang menghargai hidup. Apapun hidup kami hari ini,
kami tetap menghargai hidup kami, bertanggung jawab kepada Tuhan. Pemerintah bangsa kami juga hari ini sedang melakukan banyak introspeksi diri. Pak Presiden, baik juga dengan gubernur di NTT secara khusus, wali kota Kupang, dan semua bupati di daerah Nusa Tenggara Timur, camat, lurah, dan semua yang diberikan tanggung jawab dalam pemerintahan. Mereka sedang melakukan apa yang mereka bisa. Mereka terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Pakai tangan hati mereka dalam tiap kebijakan-kebijakan yang bisa diambil untuk menyejahterakan banyak orang. Tuhan tolong supaya kami juga mampu melihat kembali panggilan diri kami di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Allah, memberkati semuanya, terlebih untuk saat ini dalam kondisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Banyak orang diajarkan disiplin, bertanggung jawab, tidak hanya mementingkan diri sendiri, supaya kami juga menjaga kehidupan bersama dengan orang lain. Kasihani kami Tuhan Yesus dengan tiap profesi kami, dokter, guru, PNS, sipil, Polri, TNI, pedagang asongan, tukang sayur, tukang ojek, buruh pabrik, dan masing-masing sekali tanggung jawab kami, supaya kami juga diingatkan untuk membawa gambar Kristus dalam tiap kerja dan karya kami. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah kami dikuatkan, diteguhkan dalam sebuah pengharapan yang baru, melihat janji Kristus yang kami aminkan dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang minggu ini ya Allah, seperti Engkau memberkati kami di minggu yang sudah kami lewati. Jalan ke depan begitu panjang menurut kami, yang membuat kami berhenti di perjalanan sesaat, dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan yang akan menggendong kami dalam kemampuan kami yang terbatas. Terima kasih banyak ya Allah. Ada banyak orang yang berdoa saat ini, dalam sakit, dalam duka, Allah hadir bagi mereka. Dalam pergumulan, dalam pengharapan, Allah memberikan terang dan sukacita bagi semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam hidup kami hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu di rumah, keluarga-keluarga Allah yang diberkati, kita masuk kepada pengutusan. Yesus, berjalanlah bersama kami agar kami mampu melewati sukar dan kelamnya hidup ini. Ya Yesus, mampukan kami agar dapat bertahan dalam badai akibat COVID-19. Ya Yesus, pimpinlah kami agar dalam keragaman budaya dan bahasa kami menyatu melayani-Mu. Saya jemput kita berdiri. Terima
Berbahagialah dalam hidupmu, dalam berkat Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami sudah selesai beribadah kepadamu. Biarlah Bapa menjadikan kami sebagai orang-orang yang selalu menjadi berkat kepada orang lain, kepada tetangga, kepada famili, kepada keluarga, dan juga kepada sesama. Saatnya kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami yang bertugas di gedung kebaktian ini, maupun Bapak Mama Saudara yang ada dalam rumah tangga masing-masing. Bapa memberkati, menjagai, melindungi, dan tetap mengasihi kami. Dalam situasi ini kami yakin kami mempunyai Allah yang kuat. Inilah kami dalam segala kerendahan. Demi Kristus anakmu yang hidup itu, kami berdoa. Amin.